Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 41 P2K 2020 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi akan mengulas kembali materi 4 dan 5. Selamat menyaksikan. Review materi yang keempat, yaitu MONEF PKM. Jadi monitor dan evaluasi itu penting juga di dalam program PKM, karena keduanya itu bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara program yang telah direncanakan dengan pencapaian yang akan dicapai. Nah, untuk mencapai PIMNAS, kita itu melalui beberapa tahap. Road to PIMNAS pertama. Yang pertama itu kita harus membuat proposal, di mana proposal itu berasal dari ide-ide, inspirasi, dan juga karsa yang telah dipikirkan. Setelah proposalnya jadi, maka akan dievaluasi di daring tahap 1. Nah, di evaluasi daring tahap 1 ini akan dijelaskan administrasi dan bidang PKM-nya. Setelah evaluasi daring tahap pertama selesai, maka akan ada tahap evaluasi daring kedua, di mana di tahap evaluasi daring kedua ini akan menjelaskan keunikan dan juga manfaat dari si inovasi yang akan dibuat. Road to PIMNAS kedua, yang pertama itu pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan. Nah, kegiatan ini bisa di lapangan, bisa di lab, atau dimanapun tergantung apa yang akan kita lakukan. Kemudian membuat logbook, dan disinilah dosen pendamping difungsikan. Setelah melakukan pelaksanaan, kemudian dilakukanlah monitor dan evaluasi, di mana monitor dan evaluasi ini berisi tentang laporan kemajuan, logbook, dan presentasi. Setelah melakukan monitor dan evaluasi, berikutnya barulah sampai di PIMNAS, di mana setelah sampai di PIMNAS kita membuat artikel ilmiah, laporan akhir, presentasi kelas, dan juga poster. MONEF internal dan eksternal di perguruan tinggi. Nah, yang pertama itu MONEF internal. MONEF internal itu dosen pendamping, di mana dosen pendamping akan menilai substansi, produk dan dampak, laporan kemajuan, serta logbook. Setelah dosen pendamping, ada juga dosen pembina PKM, di mana dosen pembina PKM ini yang akan menilai laporan kemajuan, lintasan PKM, dan juga presentasi. Nah, yang terakhir ada Premonef Belmawa, di mana ini adalah dari Ristek Dikti, yaitu yang akan menilai logbook, laporan kemajuan, dan juga presentasi. Nah, kemudian ada juga MONEF eksternal, yaitu logbook yang berisi catatan harian aktivitas dan juga konsultatif. Kemudian ada laporan kemajuan yang berisi capaian kerja, olahan, analisis data, dan info saintifik. Lalu laporan akhir yang berisi olahan, analisis data paripurna, dan info serta simpulan saintifik. Laporan kemajuan sendiri berisi kecocokan titik bidik kegiatan, metode, konsistensi level, tantangan intelektual, luaran, progres pekerjaan, dan keunikan kemanfaatan produk. Yang terakhir itu ada pasca MONEF, di mana penyusunan laporan akhir, penyusunan artikel ilmiah, tayangan materi PIMNAS, serta membuat poster. Ada program kreativitas mahasiswa yang menuntut mahasiswa untuk kreatif, inovatif, dan aktif. Pertama ada aliran usulan PKM. Aliran usulan PKM pada awalnya berawal dari sebuah niat, lalu menjadi program yang dicanangkan oleh dosen pendamping dan tim prodi, dan berlanjut menjadi draft usulan, lalu berlanjut menjadi usulan. Terdiri dari beberapa jenis. Adapun salah satunya itu PKMK. PKMK itu merupakan PKM kewirausahaan. PKMK itu diperuntukkan untuk bisnis produk intelektual. Itu sendiri bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komoditas unik serta merintis kewirausahaan yang berorientasi pada profit. Lebih mengutamakan keunikan dan kemanfaatan komoditas usaha, ada muatan intelektual daripada profit. PKMK
adalah mahasiswa, sementara pihak lainnya hanya sebagai faktor pendukung. Ada PKMM. PKMM ini merupakan solusi kepakaran bagi kelompok non-profit. PKMM ini bertujuan untuk menumbuhkan empati dan respon mahasiswa atas persoalan yang dihadapi masyarakat yang tidak berorientasi pada profit. PKMM ini memerlukan surat pernyataan kesediaan bekerja sama antara pengusul dan kelompok masyarakat calon mitra, bukan kepala desa atau RT RW, tetapi kelompok yang akan memperoleh manfaat program tersebut. Kedua adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat atau lingkungan, memiliki persoalan, kebutuhan, dan tantangan, dan mahasiswa memiliki multidisiplin, solusi, serta metode. Oleh karena itu, PKMM ini merupakan metode, jasa atau produk, manfaat, serta kemitraan. Ada PKMT. PKMT merupakan solusi ilmiah bagi kelompok profit dan non-profit. PKM seperti usaha mikro, pasar, peternak, pedagang, petani dan nelayan, bidan, dan lain-lain bersama dengan mahasiswa yang memiliki multidisiplin serta solusi. Dan PKMT ini merupakan metode, jasa atau produk kemitraannya. Ada PKMKC yang merupakan konstruksi kerlip nalar. C. Tidak untuk kegiatan meniru produk eksistensi baik di dalam maupun luar negeri, kecuali memodifikasi prinsip atau fungsinya. Generasi PKMKC berasal dari satu, hasil riset, kedua, solusi non-generik persoalan masyarakat kampus, pemerintah, dunia usaha atau masyarakat luar, ketiga, riset aplikatif yang menghasilkan produk fungsional, dan yang terakhir dari pengembangan atau penyempurnaan fungsi produk eksistensi. Ada PKMP yang mengungkap fakta secara ilmiah. Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi kelompok seperti tim, staf, karyawan, atau semua stakeholder menuju tercapainya suatu tujuan. Terdapat dua teori kepemimpinan awal. Yang pertama, teori karakteristik, dan yang kedua, teori perilaku. Terdapat beberapa pendekatan kepemimpinan model begini. Yang pertama, kepemimpinan transformasional transaksional. Pendekatan yang kedua merupakan kepemimpinan karismatik visioner. Pendekatan yang terakhir merupakan kepemimpinan tim. Terdapat beberapa teori karakteristik. Yang pertama yaitu dorongan. Yang kedua, kehendak untuk memimpin. Yang ketiga, kejujuran dan integritas. Yang keempat, kecerdasan. Yang kelima, kepercayaan diri. Dan yang terakhir, pengetahuan terkait pekerjaan. Terdapat tiga teori perilaku. Yang pertama, gaya demokratis. Gaya demokratis melibatkan bawahan, delegasi wewenang, mendorong partisipasi. Yang kedua merupakan gaya autokratis. Gaya autokratis mendiktekan metode kerja dan membatasi partisipasi. Dan yang terakhir, gaya laissez-faire. Gaya laissez-faire memberikan kebebasan pada kelompok untuk membuat keputusan. Terdapat beberapa karakteristik dalam diri wirausahawan. Yang pertama, visioner dan percaya diri. Yang kedua, kompeten. Yang ketiga, senang bergaul, respek, dan antusias. Yang keempat, integritas. Dan yang terakhir, bahagia dan berlimpah secara mental. Selanjutnya, ada manajemen waktu. Manajemen